Salam puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan hari ini berjudul Tak Tergoyahkan. Kecemburuan dan iri hati adalah penyakit umum yang mengakibatkan dosa dan banyak kejahatan. Hari ini kita akan belajar dari kisah kesetiaan Daniel kepada Tuhan. Daniel berhadapan dengan orang-orang dan rekan-rekan sekerjanya yang menjadi iri hati sampai merancangkan kejahatan karena Daniel mendapat kedudukan yang lebih tinggi dari semua pejabat tinggi dan wakil raja. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Daniel tetapi tidak menemukannya. Tidak ada kelalaian, kesalahan, atau hal-hal buruk apapun di dalam diri Daniel dan di dalam pekerjaannya. Sehingga rencana lain dibuat sehubungan dengan kesetiaan Daniel dalam mentaati perintah Tuhan. Daniel 6 ayat 6 mengatakan, "Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapati suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah." Jadi akhirnya mereka mengusulkan suatu peraturan kepada raja agar dalam waktu 30 hari semua orang tidak terkecuali tidak boleh berdoa atau menyampaikan permohonan kepada dewa atau siapapun kecuali kepada raja. Dan raja yang tidak tahu maksud jahat mereka menyetujui usulan itu, sehingga ditetapkanlah itu sebagai peraturan yang harus dilaksanakan oleh semua orang. Tetapi Daniel tidak ikut melakukan keputusan raja tersebut. Daniel tetap berdoa kepada Allahnya dan tahu konsekuensi dari tindakannya, bahwa setiap orang yang melanggar akan dilemparkan ke dalam gua singa. Tetapi dia tidak mengubah apapun. Dia bisa saja mencoba mematuhinya dengan tidak berdoa sama sekali selama 30 hari. Atau mencoba menyembunyikan apa yang dia lakukan dengan mengubah cara berdoanya. Dia bisa saja beralih ke berdoa di pagi hari atau larut malam ketika tidak ada orang yang memperhatikannya, atau bisa saja dia menutup pintu jendela ruangannya. Tetapi Daniel tidak melakukan hal itu. Sebaliknya ia memilih tetap setia berseru kepada Tuhan seperti biasanya dan berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan seperti yang biasa dilakukannya. Daniel 6 ayat 11, "Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya." Kemampuan untuk teguh dalam iman bukanlah sesuatu yang tiba-tiba, tetapi terbangun dari kesetiaan dan kedekatan Daniel dengan Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan terbukti ketika Daniel harus berhadapan dengan komplotan orang-orang yang bermaksud jahat kepadanya sampai akhirnya dia dijebloskan ke dalam gua singa. Daniel mendapatkan penyertaan Tuhan sehingga Daniel tidak dimakan oleh singa-singa yang telah dibuat lapar. Bahkan raja sangat-sangat bersyukur atas apa yang dialami oleh Daniel. Belajar dari kisah Daniel ini, mari kita terus membangun kesetiaan dan kedekatan dengan Tuhan. Komunikasi yang teratur dengan Tuhan adalah inti dari hidup Daniel dan kesuksesannya. Ia memantapkan dirinya dalam hidup yang benar. Itulah teladan yang harus kita ikuti. Belajar untuk berjalan dengan Tuhan dalam kekudusan, terlepas dari hal-hal buruk yang dipraktekkan dalam masyarakat kita, terlepas dari hukum-hukum sesat atau penganiayaan yang bahkan timbul karenanya. Iman adalah melangkah maju di dalam ketaatan kepada Tuhan dengan keyakinan penuh bahwa hasil ada di tangan Tuhan dan bahwa Dia akan melakukan apa yang terbaik untuk kita dan untuk kemuliaannya seperti yang dialami oleh Daniel. Akhir kata, ketetapan hati untuk mempercayai Tuhan di saat sulit, itulah iman yang sesungguhnya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih buat nasihat firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk memiliki kesetiaan, memiliki keteguhan hati, ketetapan hati, dan keberanian ya Tuhan, untuk kami Tuhan tetap setia kepada Tuhan dalam hal apapun, dengan resiko apapun. Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami bisa menjadi saksi Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.